Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita muliakan, bagi warga DDI mungkin tidak asing lagi pemateri kita pada hari ini, dan banyak kontribusinya beliau terhadap pengembangan DDI. Ya, beliau di DDI apalagi di IMDI itu tidak diragukan lagi eksistensinya dengan dedikasinya luar biasa. Nah, alhamdulillah mungkin dari berkah niat ikhlasnya mengurus DDI, alhamdulillah sekarang beliau diamanahkan sebagai rektor IAIN Sorong. Salah satu prestasinya beliau bahwa status tadinya Stain Sorong, alhamdulillah di kepemimpinannya beliau sehingga bisa beralih status menjadi IAIN Sorong. Mudah-mudahan kedepannya mari kita doakan beliau lebih berkarir lagi sehingga lembaga yang dipimpinnya bisa ditingkatkan lagi menjadi UIN, ya UIN Sorong tentunya. Insya Allah pada sore hari ini host mengamanahkan beliau membawakan materi yang berjudul riba dan fenomena radikalisme ekstremisme. Baik, kepada seluruh jamaah Daria, mari kita sambut Al-Mukarram. Ya, beliau ini sudah layak dipanggil Gurutta, ya. Al-Mukarram Gurutta Dr. Haji Hamzah Hasan Khairia MA. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Mutaha. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Yang kami banggakan seluruh jamaah virtual Adaria, salam Adaria, berkah bagi kita semua. Perlu kami sampaikan kepada Pak Dokter bahwa alhamdulillah setiap hari terlaksana kegiatan boleh dikata kuliah umum, karena muatan-muatan materi yang kita tampilkan terkesan baik, artinya banyak muatan-muatan yang bisa nantinya sebagai bahan diskusi memahami Islam wasatiyah, lain menimbulkan kondisi yang ada sekarang ini di Indonesia. Selain menimbulkan krisis ekonomi, sistem ribawi menimbulkan kesenjangan pertumbuhan ekonomi dunia. Secara signifikan sistem tersebut juga menimbulkan inflasi. Jadi negara-negara berkembang terjerumus pada jebakan hutang yang tinggi. Nah, fakta tersebut menunjukkan bahwa sistem ekonomi ribawi tidak menumbuhkan ekonomi masyarakat, tapi justru menghancurkan, sendi-sendi perekonomian negara, bangsa dan masyarakat secara luas. Olehnya itu Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar memiliki peluang untuk menjadi produsen industri halal nomor 1 di dunia. Mungkin dengan pengaruh situasi itu, ya radikalisme merupakan yang kita ketahui adalah gerakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang dirugikan oleh fenomena sosiopolitik dan sosiohistorik. Ya. Nah, gejala praktik kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok umat Islam itu secara historis, sosiologis lebih tepat sebagai gejala sosial politik ketimbang
gejala keagamaan meskipun dengan mengibarkan panji-panji keagamaan. Ya, mungkin itu pengantar dari host, dan untuk lebih lengkapnya materi kita pada hari ini insya Allah akan dibawakan oleh Pak Rektor kita, ya, Al-Mukarram Dr. Haji Hamzah Hasan Khairiyah MA. Kepada Al-Mukarram Al-An falyatafaddal maskura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Terima kasih kepada host kita, Pak Ustadz Muntaha, Bapak Ibu sekalian, para senior, para anggota yang hadir di sini. Saya tidak bisa melihat secara jelas satu persatu, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian. Tentu saya bersyukur kepada Allah, hari ini saya diberi kesempatan untuk mendiskusikan yang menurut saya pertama kali saya akan bawakan berkaitan dengan judul yang disampaikan oleh teman-teman, terutama host ini, riba, radikalisme, dan ekstremisme. Jadi saya juga berpikir bagaimana ya membahas judul ini, mengantarnya seperti apa. Nah, ini tadi mungkin yang disampaikan oleh host ini ya, DDI ini berkah ya. Ini berkahnya juga saya dapat judul, saya bisa berpikir. Nah, kalau nggak ada DDI hari ini seperti itu, nggak bisa saya berpikir. Ternyata juga pikir-pikir ya, apa ada hubungannya ya, kelihatannya juga ada. Apalagi tadi host itu sudah memberikan pandangan bahwa riba dan seterusnya itu melahirkan persoalan defisit negara dan sebagainya, lalu kemudian radikalisme juga melahirkan persoalan sosiopolitik, lalu riba ini sosioekonomi, sehingga kemudian oleh host itu mengatakan ini bukan gejala agama, ya seperti apa. Jadi pengantar-pengantar yang disampaikan oleh beliau menurut saya itu sangat relevan dengan judul yang kita akan diskusikan hari ini, dan bagi saya itu memperkuat pikiran saya bahwa ternyata judul ini layak kita diskusikan nanti, meskipun nanti pembahasannya, alur berpikirnya seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mohon maaf karena jadwal waktu di sini beda banget dengan Bapak Ibu sekalian. Di sini sudah jam 4. Mungkin Bapak-bapak masih tidur, jam 3, jam 2 untuk Jakarta dan Makassar. Saya mohon maaf atas ketidaksesuaian waktu ini. Yang ketiga, tadi beliau Pak host itu menyampaikan kita ini dari DDI. Ya, DDI ini Pak luar biasa berkahnya. Saya sendiri merasakan ya bagaimana berkahnya DDI. Lalu bagaimana kemudian pengalaman-pengalaman di pesantren itu. Waktu kita di pesantren, saya di DDI Al-Furqan dan banyak saya kenal teman-teman Darul Jular itu menurut saya membuat kita bisa lebih percaya diri di tengah-tengah masyarakat, dalam arti bahwa ilmu yang kita peroleh kemarin-kemarin itu plus pengalaman, lalu kemudian ajaran-ajaran yang disampaikan oleh para anggota, modal, gurta Famba aja dan sebagainya, serta pergaulan selama ini dengan teman-teman, itu menurut saya sangat membantu untuk menyukseskan pekerjaan-pekerjaan kita semua, termasuk apa yang saya alami di Sorong ini. Semua saya kira, dan berkah itu menurut saya berkesinambungannya. Berkesinambungan, dan saya kira apa yang kita rasakan sekarang itu menurut saya sebahagian saja mungkin yang kita rasakan, dan saya kira juga teman-teman lain sukses di tempat kerja nggak terlepas dari berkah yang dibangun dulu ketika kita lihat dari itu, dan saya kira berkah ke depan ini semakin besar, dan itulah saya kira bagian historis yang menjadi investasi ke depan. Nah, saya kadang-kadang berpikir DDI itu ya, bahwa memberi bekal yang besar bagi kita, bukan hanya menurut saya pengalaman kemarin sebelumnya, tetapi
dalam hal kita bekerja ini inspirasi itu selalu datang. Bahkan saya kira doa-doa Pak Kiai, para guru itu sampai sekarang ini nggak bisa dilepaskan dari itu semua. Meskipun mungkin saya ungkap hari ini, tapi saya kira teman-teman lain juga merasakan itu. Doa-doa Kiai itu menurut saya, para guru itu saya kira luar biasa. Bahwa ilmu beliau mereka ini ya luar biasa. Tapi doa-doa sekarang ini yang kita rasakan sekarang ini saya kira itu tidak terlepas dari kontribusinya selama ini. Tentu saya tahu persis bagaimana lafaz doa yang dihasilkan, tetapi saya yakin ketika kemudian digelontorkan ini ukhuwat dariyah, saya kira doa-doanya juga itu kita semua masuk ke situ. Nah, ini menurut saya yang luar biasa. Sehingga kemudian Al-Quran wal tandur nafsum ma qaddamat ligat, masa depan kita semua, masa depan DJI saya kira masa depan personal kita ini itu tetap dalam rumpun doa dan harapan yang dipanjatkan oleh para guru kita. Itu saya kira menurut saya yang saya rasakan. Nah, tentu saja saya banyak berterima kasih. Saya memang agak lama Pak di pesantren 6 tahun Sanawiyah Aliyah, dan menurut saya betul-betul kata orang bahwa masa pertumbuhan kita waktu itu ya dasar-dasar keagamaan kita, dasar-dasar pemikiran kita banyak ditata oleh umur-umur seperti itu. 6 tahun ada di situ, jadi SMP Sanawiyah dengan Aliyah, tambah lagi aktivis di kemahasiswaan. Jadi saya kira ya banyaklah kontribusi yang tidak nampak bagi DDI terhadap diri kita semua. Bapak Ibu sekalian, karena ini sebenarnya diskusi dan yang saya bikin ini adalah makalah pembelajaran, saya harap banyak kritikan karena ini pertama sekali saya nalarkan atas permintaan teman-teman panitia. Dan menurut saya ini menarik. Jadi banyak di sana sini kekeliruan dan ini kita belum edit, baru kita tulis kesempatan pertama, belum pernah kita uji coba. Bismillah, saya kira riba, radikalisme dan ekstremisme menurut saya penting kita diskusikannya. Kenapa penting? Urgensinya tadi oleh Pak Moderator, Pak host sudah sampaikan bahwa sistem ekonomi yang sekarang ini yang berasal dari kapitalisme, filsafat individualisme ini saya kira gagal membangun kesejahteraan. Sehingga kemudian ekonomi Islam itu bisa muncul dan menjadi upaya untuk menjadi sistem setelah sistem kapitalis ini dianggap gagal. Bahkan misalnya bukan hanya di Indonesia, misalnya secara prinsip Jepang 2009-28 sebelum itu sudah memberikan pandangan bahwa nasabah itu diberlakukan nol. Jadi nol bunga ya. Nol bunga artinya sama dengan sistem mudarabah. Karena memang bunga itu sebenarnya bebannya kepada pemilik bank. Nah, bayangkan saja Pak, kalau nyimpang uang, pemilik bank itu punya beban ekonomi. Nah, semakin banyak uang disimpan itu, beban ekonominya pemilik bank, komisaris bank itu luar biasa. Nah, ini uang belum diputar, sudah punya beban gitu. Mana lagi kemudian risiko-risiko lain, misalnya kegagalan usaha, itu juga menjadi risiko. Nah, memang sebenarnya riba ini lebih menonjol kepada pembagian risiko yang tidak adil. Pembagian risiko yang tidak adil, lalu kemudian melahirkan pembagian hak-hak ekonomi kedua belah pihak itu juga tidak adil. Jadi memang menjadi sistem. Nah, kalau Islam, ekonomi Islam, saya kira sama-sama kita tahu semua, agama Islam ini luar biasa rahmatan lil alamin. Karena dia rahmatan lil alamin, maka tidak membedakan dalam hal muamalah siapapun dan latar belakang agama apapun juga, jadi semua diterima, terbuka. Nah, jadi ekonomi Islam itu sebenarnya membagi risiko
membagi risiko sehingga kemudian bisa dipikul bersama-sama. Tidak ada satu pihak yang dominan diberi tanggung jawab risiko besar. Demikian juga misalnya dalam Islam itu ada prinsip ukhuwah. Prinsip ukhuwah ini adalah persaudaraan. Persaudaraan itu artinya risikonya kita harus pikul secara bersama-sama. Beda dengan riba, risikonya itu ada pada pekerja. Pemilik modal itu hanya ongkang-ongkang kaki. Meskipun memang manfaatnya ada, tetapi ketika bicara risiko dalam kondisi nggak normal, maka tentu saja yang bermasalah ini dua-duanya masalah. Riba dalam kondisi normal, maka yang merasakan masalah itu, berpeluang masalah itu, bebannya ditujukan kepada pekerja. Nah, tetapi ketika bicara risiko, risiko itu ada di pekerja. Tetapi ketika semua menjadi masalah, maka dua-duanya dapat. Nah, tapi dalam ekonomi Islam, saya kira prinsip ukhuwah itu persaudaraan. Sebelumnya memang risikonya dibagi. Karena perbedaan risiko kemudian melahirkan perbedaan nisbah atau hak-hak ekonomi. Nah, apakah radikalisme ekstremisme memiliki kesamaan dengan pelaku riba? Itu kita akan melihat di mana sebenarnya persamaannya, gitu ya. Nah, radikalisme ini kan menakutkan orang ya. Nah, kalau riba itu kita takut kemana gitu? Ini juga menjadi pertanyaan kita. Nah, radikalisme dan ekstremisme itu kan ajaran Islam, mengatasnamakan agama, bertentangan dengan prinsip beragama, lalu kemudian secara sosiologis menjadi kenyataan. Ini adalah fakta gitu. Kita merasakan bahwa ada dalam kenyataan ya. Meskipun ketika kita mau berdebat tentang ada apa tidak, ya seperti itu, tapi faktanya ada. Nah, banyak saya kira yang memberikan teori tentang radikalisme ini, misalnya Khawarij misalnya seperti itu ya. Jadi ada kaitannya dengan faktor sejarah. Nah, bertentangan dengan prinsip beragama, saya kira kita punya beragama itu ya, cara beragama kan pertanggungjawaban. Lakum dinukum waliyadin. Saya kira kita mengakui agama orang lain juga diharap mengakui agama kita, agama Islam. Jadi kita dalam hal ini setara. Jadi Islam ini mengembangkan kesetaraan dalam arti pengakuan masing-masing agama sesuai dengan eksistensinya gitu. Nah, Islam mengakui keberadaan agama mereka, tetapi mereka juga dalam konteks perdamaian itu harus juga mengakui eksistensi kita gitu. Ya, jadi hubungan antar umat beragama menurut saya harus diletakkan dalam konteks hubungan kerjasama, pilihan-pilihan sosial gitu. Mereka punya pilihan sendiri, kita juga memiliki pilihan sendiri, kita berbeda masing-masing secara internal, tetapi hubungan kita ini, kedua belah pihak ini harus dibangun dalam konteks kerjasama yang tidak mengganggu, tetapi saling menguntungkan dalam arti perdamaian gitu. Dan ekonomi gitu, jadi perdamaian ekonomi. Nah, dalam pandangan saya berdasarkan bacaan-bacaan, saya kira juga banyak teman-teman mungkin Piagam Madinah, saya kira contoh bagaimana kemudian hubungan lintas agama itu menjadi payung sejarah bagi kita termasuk di Indonesia. Dan bagi terakhir ini dalam berapa ini 2000 berapa 10 tahun terakhir ini saya kira, atau 8 tahun terakhir ini, atau terutama dalam 4 tahun terakhir ini, moderasi beragama itu sudah masuk menjadi rencana RPJM nasional, rencana pembangunan jangka menengah nasional. Meskipun itu dari Kementerian Agama, tetapi diterima dan sudah menjadi modal dasar pembangunan nasional. Nah, kalau kita merujuk ke belakang, moderasi beragama saya kira itu juga adalah lahir karena beberapa gagasan di lingkungan Kementerian Agama, ya kerukunan umat beragama misalnya, lalu kemudian bagaimana para ormas-ormas Islam
Islam Nusantara NU berperadaban, misal berkemajuan dengan Muhammadiyah, ya DDI dengan triloginya misalnya. Saya kira itu juga nggak bisa dilepaskan dari itu semua. Nah, memang di buku Kementerian Agama tentang moderasi itu ada disebutkan beberapa sumber-sumber tentang moderasi beragama. Pertama adalah konstitusional. Konstitusional itu menjadi sumber, menjadi penting. Saya kira Bhinneka Tunggal Ika, lalu kemudian Pancasila, lalu kemudian jaminan negara atas keberadaan agama misalnya, itu menjadi sumber konstitusional. Nah, ada lagi satu Pak yang saya kira menarik kita diskusikan yang menjadi sumber di situ adalah kesepakatan para tokoh. Jadi kesepakatan para tokoh ini adalah menjadi pengayaan atau sumber dalam rangka memperkaya moderasi beragama. Saya ingin mengatakan bahwa meskipun sudah menjadi RPJM nasional ini moderasi beragama, tetapi itu sangat dinamis. Sangat dinamis dalam arti kesepakatan-kesepakatan ini bisa saja dibangun oleh para tokoh, para ormas itu, ya, sehingga kemudian memperkuat posisi moderasi beragama. Tanpa keterlibatan ormas, para tokoh dan para ustadz, asatidz misalnya perguruan tinggi, saya kira moderasi beragama ini nggak bisa berhasil. Nah, mengatasnamakan agama, saya kira ekstremisme seperti itu, radikalisme seperti itu. Bapak Ibu sekalian, nah, saya melihat bahwa endingnya yang dirasakan masyarakat itu ketakutan sosial, ya, kegelisahan sosial. Jadi mendatangkan kecemasan sosial, orang cemas loh. Kita ini dulu rukun-rukun saja, kok bisa begini? Nah, merusak sendi-sendi kehidupan. Kita sering mencurigai, siapa lagi yang dipercaya? Produktivitas sosial menurun. Nah, saya kira kebaikan-kebaikan yang harus berwujud bangunan, itu kesepakatan itu sebagai produktivitas sosial itu menurun. Mengapa? Nggak ada rasa aman gitu. Dan yang paling berbahaya menurut saya, karena yang tiga ini dinikmati oleh generasi sekarang, itu akan menurunkan generasi baru, melahirkan generasi yang bermemori kehidupan sosial kelam. Ini saya kira bahaya. Gitu. Nah, apalagi yang jadi korban. Orang tuanya kena bom, serpihan dan sebagainya, punya anak-anaknya nantinya akan ingat terus itu. Nah, ini akan melahirkan satu generasi yang bermasalah. Ya, dan itu kalau nanti anaknya korban itu misalnya, itu tidak dididik dengan baik, itu juga akan akan membalas. Nah, meskipun tidak menganut ajaran itu, tetapi cara berpikirnya juga mirip-mirip dengan ajaran itu. Nah, jadi memang harus dikawal maksud saya, harus dikawal. Jadi dampak-dampak seperti ini ya pasti melahirkan generasi yang kita sebutkan tadi. Jadi bukan hanya generasi sekarang, tetapi generasi yang akan datang juga akan memiliki memori seperti itu. Ketakutan sosial itu berbeda atau enggak sama atau enggak didukung oleh rahmatan lil alamin. Saya kira itu jelas. Rahmatan lil alamin ini saya kira visi besar Islam ini itu luar biasa. Menyebut orang, kalau kita ketemu non-muslim misalnya, mereka lebih pasif menyebut dan merasakan lil alamin kadang-kadang. Mereka lebih duluan ngomong Islam itu rahmatan lil alamin dibanding dengan kita gitu. Itu artinya apa? Gagasan rahmatan lil alamin ini yang kita publikasikan, sosiologikan gitu, itu sebenarnya menjadi daya tawar, daya penawar bagi non-muslim bahwa umat Islam di Indonesia itu seperti ini gitu. Sebenarnya mereka nggak ngerti Islam. Secara konseptual nggak paham. Yang dia lihat itu adalah kenyataan di masyarakat. Tetapi dengan adanya gagasan rahmatan lil alamin itu memberi doktrin keamanan bagi yang bersangkutan bahwa Islam itu pasti seperti ini. Dan juga menjadi media
media gagasan komunikasi lintas agama. Jadi rahmatan lil alamin ini luar biasa ya. Nah, ketakutan sosial saya kira itu ya tadi yang dilahirkan oleh gerakan radikalisme dan sejenisnya, ya, berbeda dengan rahmatan lil alamin. Ekstremisme ini ya. Lalu kemudian kita lihat riba. Apa itu riba? Asyada wan nama al-ulu. Jadi kita lihat istilah-istilah seperti ini memang ya seperti ini. Secara istilah saya kira kita sudah hampir pada paham semua bahwa seperti itu. Secara teknis istilah saya kira kita sudah tidak kemukakan lagi. Tetapi secara bahasa ziyadah an-nama, jadi bertambah, berkembang dan memiliki posisi yang tinggi gitu ya. Itu adalah riba. Lalu kemudian, nah riba ini sebenarnya dalam pandangan saya itu adalah satu pola pikir ekonomi gitu. Ya. Pola pikir ekonomi pelakunya usaha bisnis yang tidak menerima dan menanggung risiko kerugian finansial. Tidak mau rugi, Pak. Itu pelaku riba seperti itu. Nah, beban risiko pada pelaksana usaha bisnis, bukan pada pemilik modal, nggak imbang gitu. Nah, ini saya kira. Nah, yang ketiga, keuntungan ini tentunya kepada siapa? Oleh pemilik modal. Keuntungan itu ditentukan oleh kondisi yang tidak normal. Nah, semakin banyak kondisi yang dialami oleh pekerja atau peminjam, maka sebenarnya gembiralah pelaku riba. Itu jadi masalah demi masalah, lalu kemudian masalah demi masalah lagi, itu yang menjadi sumber finansial sebagai instrumen keuntungan. Ini nggak bisa. Nah, riba seperti itu. Nah, jadi memang menjadi pola pikir. Ya, namanya pola pikir ya seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, riba eksploitasi ya. Riba, nah, itu eksploitasi nilai kemanusiaan. Betul nggak seperti itu? Beban di luar fitrah bisnis. Jadi saya mohon maaf, jadi kalau kita selama ini mengenal fitrah, minal aidina wal faizin, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Apalagi hadisnya itu kullu mauludin yuladu adal fitrah. Fitrah ini mungkin juga ada namanya fitrah bisnis. Ya, fitrah bisnis, nanti kita kayak apa itu fitrah bisnis ya. Saya juga belum tahu benar apa betul ada, cuma ya karena kita harus tulis ya, kita harus tulis. Ya, beban dari peminjam ini ceritanya itu di luar fitrah bisnis, bebannya sangat besar. Manusia itu memiliki fitrah bisnis, fitrah bisnis, tetapi beban yang diberikan itu terlalu besar. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pemaksaan terkait dengan waktu. Nah, waktunya sekian bayar, lewat lagi bayar lagi, atau model lain, Pak. Jadi waktu ke waktu itu adalah instrumen keuangan. Jadi mesin keuntungan itu ditentukan oleh waktu gitu. Ditentukan oleh waktu dan masalah. Masalah dalam arti gagal bayar gitu. Ini saya kira jadi waktu dan gagal bayar. Nah, jadi waktu plus masalah. Masalah dalam arti gagal bayar. Yang ketiga, pembayaran demi pembayaran. Nah, ini saya kira mengeksploitasi nilai kemanusiaan. Nah, yang berikut, fitrah bisnis. Apa itu fitrah bisnis? Fitrah bisnis itu adalah potensi berbisnis yang dimiliki oleh manusia. Nah, jadi fitrah bisnis itu diambil dari pengembangan makna fitrah dalam ajaran Islam, seperti yang kita sebutkan tadi.
Saya kalau nggak ada makalah ini Pak Muntaha, saya nggak mungkin bisa menulis istilah mitra bisnis. Ini saya kira bukan saya, karena ya beban juga ya, bukan beban sih, tapi berkatnya Pak Muntaha kasih saya ini, saya bisa menggunakan istilah mitra bisnis. Umur bisa dapat juga begini mitra bisnis ya. Jadi kalau disuruh lagi lain kali, saya senang lagi Pak Muntaha. Ya. Berikutnya, saya kira ini ayatnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Saya kira Al-Baqarah 286 ini itu memberi pandangan kepada kita tentang potensi manusia untuk memperoleh kemampuan bekerja, berkinerja, beban kehidupan ya. Jadi ada batas-batas. Meskipun demikian, kita juga memohon kepada Allah agar beban itu tidak melampaui dari kapasitas kita. Lalu kemudian kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya memang ada beban ya. Karena kita diberikan beban, maka kemudian tentu saja kita memiliki fitrah beban. Fitrah sesuai kemudian dengan profesi yang kita emban itu. Saya kira seperti ini sesuai dengan kesanggupannya. Wus'aha illa wus'aha. Saya kira seperti itu. Nah, ini al-wus'ah. Apa sih al-wus'ah? Saya juga cari-cari itu apa sih al-wus'ah, nggak tahu juga. Tapi saya melihat bahwa mungkin ya al-wus'ah itu ini huruf waw, sin, ain, wus'ah. Saya melihat di Makaisal juga itu disebutkan bahwa itu ad-diq wal usr. Ya, khilaf ad-diq wal usr, lawan dari makna sempit dan susah. Ada juga yang pandangan dalam kitab itu al-ghina, kekayaan. Lalu kemudian al-jidatu wat taqah. Nah, ini al-jidatu wat taqah ini saya kira perlu kita lihat apa memang konsep yang dikandung itu, sehingga kita bisa memahami apa sih makna beban itu. Beban yang selama ini kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini saya lihat konsepnya. Nah, al-jida itu tepi sungai, al-jaddu itu saya lihat di kamus Al-Munawwir itu kekayaan bisa berarti rezeki, at-taqah kemampuan, kekuatan, kemampuan menahan derita. Bisa juga diartikan jendela, bisa juga diartikan lubang. Itu saya lihat di kamus Al-Munawwir. Ya, jadi al-jidatu wat-taqah ini kira-kira kurang lebih seperti ini. Mungkin ada teman-teman akan memberikan makna seperti apa, tapi ini yang kita sempat lihat di kamus Al-Munawwir. Nah, kalau kita lihat ini, ya, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa al-wus'ah itu yang kemudian kita beri nama sebagai fitrah ekonomi bisnis itu artinya potensi untuk berusaha. Nah, kalau dikembangkan akan menghasilkan kekayaan. Lalu kemudian kemampuan melewati lubang. Lubang itu tadi kita lihat ini. Kita lihat di sini ada lubang. Lubang itu kita artikan sebagai kemampuan melewati lubang atau melewati tantangan. Nah, lalu kemudian juga disebutkan makna sebagai tepi sungai. Tepi sungai ini
itu sebenarnya makna yang kita bisa nalarkan secara ekonomi. Kenapa? Karena posisi harta itu, ya, posisi harta itu sebenarnya setelah diraih itu posisi di pinggir. Jadi ibarat sungai itu kita tarik itu harta dari posisi tengah ke posisi kita, ke posisi pinggir. Nah, di situ berlaku bahwa kita punya potensi untuk menarik harta itu. Itu al-wus'ah. Cara bagaimananya? Cara bagaimananya dengan melakukan berbagai langkah-langkah. Tunggu dulu Pak ya. Assalamualaikum. Iya Pak, ya. Fitra ekonomi ya. Lalu kemudian tepi sungai makna simbolis. Nah, jadi ternyata saya dulu waktu kuliah Pak di Alauddin, Guru Tasunusi Baco ini ya bicara bahwa harta itu posisi tengah. Jadi pikiran yang saya bilang tadi itu bukan pikiran saya, itu sebenarnya refleksi dari pikiran kita waktu kita di kuliah. Dia bilang itu posisi tengah. Nah, baru hari ini baru saya sadar, oh ternyata betul ya, harta itu posisi tengah. Nah, kemudian ketika itu kita tarik itu harta itu ke kiri, sama dengan al-batil, wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Lalu kemudian dibawa ke kanan, itu posisi halal. Instrumen yang digunakan adalah instrumen halal. Itu tadi konsep yang kita maknai dari al-wus'ah. Riba dan zakat. Saya kira di dalam Al-Quran itu ada ya bicara tentang riba dan zakat. Tapi menurut saya zakat dan riba ini dua-duanya pola pikir ekonomi. Ya. Ini dalam Al-Quran kita lihat, wa ma ataitum min riba wa liyarbu fi amwalin nasi fala yarbu indallahi wa ma ataitum min zakatin turidun wajha fa ulaika humul mudha'ifun. Saya kira Ar-Rum 39. Itu kemudian ini terjemahannya ya. Jadi ada pandangan-pandangan yang satu sisi kita diajarkan pola pikir zakat, satu sisi ada juga orang melakukan pola pikir riba. Ini terjemahannya. Nah, saya kira juga jenis-jenis riba banyak ya. Saya kira kita sudah lewati banyak sekali riba. Tapi saya kira semuanya bicara tentang tambahan. Nah, pola pikir ekonomi riba dan jual beli. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Saya kira di situ sangat tegas. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Jadi antara riba dan jual beli itu dua pola pikir yang berbeda gitu. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Sekarang mengapa kemudian riba itu haram? Riba itu bertentangan dengan salah satu prinsip ekonomi Islam, ukhuwah. Nah, kita lihat kalau ukhuwah itu sebenarnya nanti gambarnya itu seperti ini. Pemodal dan pekerja itu adalah memiliki garis horizontal ya yang seimbang begitu. Nah, karena memang itu namanya ukhuwah, antara si A dan si B itu harus dalam keadaan setara gitu, setara. Itu namanya ukhuwah. Nggak ada yang tinggi, nggak ada yang rendah dalam hal hak dan kewajiban. Nah, setara. Tetapi di DI seperti apa? Kita juga ukhuwah. Tetapi kita ini harus juga paham diri menghormati para orang yang mendahului kita. Jadi ukhuwah saja itu tidak cukup. Tetapi ya menghormatilah dan menyayangi. Saya kira seperti itu. Tapi prinsip dasarnya adalah ukhuwah itu adalah selevel, itu setara. Nah, dalam kaitan ekonomi antara penjual dan pembeli itu bisa melangsungkan tawar-menawar karena selevel gitu. Nah, kalau kemudian pembeli itu
tidak mencoba menawar dalam arti menurunkan sedikit keinginan daripada penjual itu, lalu penjual turun sedikit ke level yang sama, maka itu terjadi keseimbangan. Coba kita kalau lihat timbang, timbang itu kan, itu timbangan itu kan lurus begini. Nah, itu adalah bagian dari perwujudan ukhuwah. Tetapi kalau ada yang terlalu tinggi antara penjual dengan itu, ya itu terjadi tawar menawar. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ukhuwah ini saling butuh. Saling butuh. Saya kira dulu ekonomi itu kan hanya barter saja ya. Si A membutuhkan barang ini, lalu kemudian si B juga punya barang tetapi barang yang berbeda, lalu kemudian ditukar, barter aja. Nanti beberapa waktu lain lagi baru difungsikan bahwa ternyata nilai alat tukar itu adalah uang, bukan lagi barter barang dengan barang itu. Saya kira prinsip dasar itu adalah ukhuwah, saudara. Nah, kita lihat dalam riba itu, ini yang terjadi. Nah, pemilik modal itu ya. Jadi, Pana ini anak Pana, pemilik modal itu tinggi, Pak. Makanya tinggi, ongkang-ongkang kaki, nggak sama posisinya. Ya, sila orang kaki nggak berusaha, nggak berpikir, risikonya nggak ada. Nah, pekerja ini yang berada di bawah garis ini di bawah garis ini, pekerja itu dia yang berpikir keras gitu. Nah, itu membuat secara teoritis ini nggak bisa diterima karena bertentangan dengan ukhuwah. Beda dengan tadi pemodal dengan pekerja yang seimbang. Kalau ini tidak. Nah, seharusnya kinerja pemilik modal dan pekerja dalam mudharabah misalnya dalam ekonomi Islam seperti ini. Pemodal dan pekerja itu ya menginginkan pertumbuhan ekonomi ya, sinergi begitu. Kira-kira seperti itu. Lalu kemudian persamaan riba dan radikalisme ini juga mau diedit ini, Sahal Muntaha. Radikalisme. Benar. Ada tidak gitu. Nah, mungkin ya riba, eksploitasi ekonomi person dan komunal. Kalau radikalisme, eksploitasi ketakutan secara komunal gitu. Nah, berbahaya untuk Islam rahmatan lil alamin. Jadi menurut saya dua-duanya berbahaya. Nah, itu saya kira mungkin Bapak Ibu sekalian, para anggota, ini mungkin pengantar kita untuk pengayaan makalah ini. Terima kasih. Allahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah Pak Dr. Haji Hamzah Hasan Khairia MA telah menyampaikan materinya luar biasa. Ini ada Ustaz Mas'ud Burta ini. Aduh, ya, ada para guruta yang hadir ada, mungkin nanti ada terkait dengan materi ini kita bisa saling sharing, diskusi tentang riba dalam fenomena radikalisme, ekstremisme. Sampai ada yang bertanya ini di kolom chat setelah host pengantar tadi, ada yang bertanya bahwa apa nih pertanyaannya, fakta yang disampaikan host itu dari mana datanya, gejala yang ditimbulkannya di riba itu ada beban berlakukan di atas beban pengguna, prosesnya ada tawar menawar, hubungannya adalah kebutuhan. Nah, radikalisme dan ekstremisme itu ya sama statusnya, ini haram, di luar kemampuan beban, ya, sama hanya dengan gejala riba, jadi statusnya sama-sama haram. Yang ditimbulkan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dokter. Baik, kita buka ruang diskusi. Ya, saya pertama mau berguru sama Andre Al-Mukarram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Andre Gurta Al-Mukarram, calon Profesor Dr. Hamzah Khairia, Rektor IAIN Sorong.
Kenapa saya ingin sekali? Karena hanya 2 rumah, antaranya rumah saya di sini di Makassar. Kau tidak pernah lagi ketemu, tetangga tidak pernah ketemu lagi. Itulah masalahnya. Karena dia berhijrah ke tempat yang lebih aman. Nah, ini yang pertama saya ditanggapi, seperti tanggapan yang di chat tadi itu. Ini Pak Muntaha ini, ya host ini, saya pikir ini pakar meteorologi. Kenapa saya katakan pakar meteorologi? Ahli meteorologi itu adalah kemampuan menghubungkan sesuatu yang benar dengan kebenaran yang lain. Kebenaran koherensi. Ini kalau mampu menghubungkan itu, mengkorelasikan itu, bahkan kalau korelasinya semakin signifikan, maka semakin berbobot kepakaran meteorologi seseorang. Ya, dan oleh karena itu dalam merumuskan judul ini tidak sembarangan, tidak gampang-gampang merumuskan ini. Dan yang kedua dampaknya memaksa pemateri itu ya mengkorelasikan. Dan lahirlah korelasi tadi yang kita bisa terima secara rasionalitas. Ya. Nah, itu yang pertama saya ingin sampaikan. Dan oke, jempol. Ya, jempol. Nanti tema-tema berikutnya bikin lagi yang temanya kelihatannya variabel yang satu dengan variabel lain betul-betul kontroversi, tetapi materinya mampu mengkorelasikan secara signifikan. Itu yang kita cari. Itu. Kemudian yang kedua, masalah riba ini, ya, yang salah satu contohnya yang pernah kita perdebatkan dalam diskusi disertasi, yaitu mengenai mengenai gadai sawah, gadai kebun, seperti misalnya di yang hidup dan nyata dan diikuti oleh hampir semua warga masyarakat di kampung-kampung. Bahkan saya katakan saya juga lakukan itu, padahal ternyata menurut hukum Islam itu haram. Wah, ini. Nanti setelah di ujian itu, dan saya tidak berdebat dengan ahli agama hukum Islam, karena saya lihat dari segi hukum perdata. Nah, ini dari segi hukum perdatanya tentang hal yang seperti itu, ya, zakat kebun, zakat tanah atau rentenir, ya, dalam hukum perdata dikatakan bahwa cacat kehendak dalam menyepakati suatu akad, ya, kehendak seseorang untuk menyepakati suatu akad, ya, kabulnya cacat. Yang pertama adalah karena dipaksa, kemudian yang kedua karena dia ditipu. Kemudian yang ketiga karena salah satu itu sesat, keliru. Apakah ia keliru terhadap teman akadnya atau terhadap objek yang menjadi perjanjian. Itu 3 hal. Nah, sayangnya kalau perdata kita di Indonesia tidak mengkafir itu, tidak berlaku di Indonesia ini hanya itu 3 yang diakui dalam KUH perdata. Cacat kehendak, tidak murninya suatu kehendak untuk menyepakati suatu akad karena 3 hal itu, dipaksa, ditipu, dan dia sesat, dia keliru. Nah, ada satu hal lagi yang sayangnya hanya berkembang di negara-negara maju seperti Amerika, Inggris, atau di penganut ya sistem hukum Anglo-Saxon, ya Anglo-Amerika, yang ciri khasnya tidak tertulis. Itu sudah lama diterapkan di negara-negara yang saya maksud, tetapi di Indonesia belum berlaku. Ya, di Belanda sudah berlaku, yang sebagai salah satu sumber hukum perdata kita, yaitu penyalahgunaan keadaan namanya. Misalnya, ya pemberi penerima gadai dengan kelihatannya orang meminjam uang, menyepakati kebunnya, sawahnya diambil alih oleh pemberi pinjaman bukan hanya sebagai jaminan, tetapi hasilnya juga diambil alih oleh si pemilik modal. Ini dia, dalam akad itu tidak ada unsur dipaksa, tidak ditipu, tidak sesat. Kelihatannya memang kesepakatannya murni, tapi dalam kajian hukum sistem Anglo-Saxon di situ ada penyalahgunaan keadaan namanya. Nah, sistem penyalahgunaan keadaan ini mungkin yang seperti Pak Dr. Hamzah, ini saya ingin klarifikasi, mungkin yang dimaksud dengan tidak fitrahnya suatu akad. Ya, kehilangan fitrah, tidak tahu apakah. Ya, karena ini penyalahgunaan keadaan, para ahli di Indonesia menyatakan bahwa si pemilik modal menyalahgunakan keadaan si peminjam yang sangat butuh, sangat mendesak,
Pokoknya sangat bergantung sekali terhadap kebutuhan pinjamannya itu. Dan saya katakan dalam buku saya bukan hanya menyalahgunakan keadaan si peminjam, tetapi si pemilik modal juga menyalahgunakan kemampuannya, menyalahgunakan keadaan kesanggupannya. Ya, seandainya dia pegawai negeri itu namanya penyalahgunaan kewenangan. Tapi karena ini hukum perdata, maka dia termasuk menyalahgunakan kemampuan ekonominya. Dan sebaliknya menyalahgunakan keadaan orang yang sangat butuh. Dan di negara-negara Anglo-Saxon ini perjanjian akad seperti ini dibatalkan. Ya, bahkan dikatakan batal demi hukum, dianggap tidak pernah terjadi itu akad seperti ini. Di Indonesia sayangnya belum diterapkan di Indonesia. Ya, para hakim-hakim di Indonesia kalau terjadi hal seperti ini hanya dibawa ke tidak murninya kesepakatan. Itu pun itu masih jarang hakim yang menerapkan ini. Padahal ini negara-negara maju betul-betul merupakan aib dalam suatu akad perjanjian. Saya kira itu Pak Dr. Sibanya, guru saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung Pak Dr. Hamzah. Ya, Pak Prof. Marilang, ya saya juga rindu nih Pak Marilang. Saya senang sekali ketegasannya Pak Marilang. Saya biasa ikuti itu, begitu tegasnya Pak Marilang. Dia di depan Gurta juga itu, Gurta ketua umum itu, dia bilang saya ini orang berdosa gitu. Saya ikuti, wah luar biasa Pak Marilang. Saya kadang-kadang, wah ini bagus ini. Tapi begini, saya orang kedua yang mengakui host Pak, setelah Bapak. Ya. Jadi bukan saja beliau ini memberi kita beban seperti ini, tetapi memaksa lagi kita berpikir lagi. Ya. Jadi kita ini berada dalam satu sistem. Saya dipaksa berpikir oleh host dan Bapak mengakui itu. Lalu kemudian Prof. Marilang juga bertanya kepada saya, memaksa lagi saya berpikir gitu. Jadi maksud saya, ini sistem ini hidup betul kita ini Pak. Membuat kita ini bisa dinamis. Nah, saya kira saya tidak akan jawab beliau. Saya kira sudah jelas pandangannya seperti tadi, kaitannya gadai juga menggunakan pola pikir riba ya. Saya kira juga itu radikalisme dan seterusnya. Itu juga bagian dari pola pikir. Pak. Dipaksa, ditipu, dan keliru. Cacat kehendak. Ini Ya. cacat kehendak. Ini faktornya dipaksa, ditipu, dan keliru. Bahkan Pak Prof. Marilang tadi menyatakan ada penyalahgunaan keadaan ya, keadaan keterpaksaan, minjam dan sebagainya, itu juga dieksploitasi. Nah, yang lebih menarik lagi di Inggris itu tadi sudah diberlakukan, di Indonesia belum. Bisa nggak ini nilai agama, keadilan itu ya, keadilan kemudian rasionalitas itu. Islam ini universalitasnya di keadilannya. Egaliter, perasaan sesama begitu. Itu lalu kemudian faktor keyakinan ini nggak bisa merubah wajah hukum kita. Ini bisa juga diberikan forum khusus bagaimana wajah hukum kita di Indonesia berkaitan dengan keadilan. Mungkin ini penyalahgunaan keadaan ini yang di Inggris sudah oke, di Indonesia belum. Nah, ini juga menurut saya titipan saya sebagai oleh-oleh kita Ramadan melihat itu. Nah, karena tadi dalam ukhuwah tadi ini, ukhuwah sebagai salah satu prinsip ekonomi Islam itu meletakkan kedua belah pihak itu dalam tataran yang sama. Kalau kita misalnya melihat ukhuwah wataniyah, konsep ukhuwah wataniyah, Pancasila ini saya kira itu juga bagian dari ukhuwah wataniyah. Kiai Haji Ahmad Siddiq itu mengemukakan ukhuwah Islamiyah, wataniyah dan syariah. Saya kira ukhuwah wataniyah Pancasila ini ya mempersamakan di depan hukum. Saya kira itu. Jadi dalam Islam, dalam ekonomi Islam ada ukhuwah. Lalu kemudian di depan hukum itu harus mempersamakan, itu saya kira sama. Nah, sehingga kemudian modifikasi atau apapun istilahnya hukum kita, hukum perdata kita itu peluangnya juga besar. Nah, apalagi kalau dikatakan dimasukkan lagi modal besar kita yang kontemporer itu adalah hak asasi manusia.
Nah, penyalahgunaan keadaan itu sebenarnya adalah merusak sedih-sedih hak asasi manusia. Nah, memang akad ini dalam Islam saya kira dasarnya itu adalah sukarela, Pak ya. Sukarela itu artinya bukan sukarela berarti kita pasrah di keadaan. Sukarela dalam arti kita sama-sama paham. Jadi informasi yang didapat sebelah, yang di sebelah juga antara pemilik modal dengan pekerja itu informasinya sama. Itu yang kemudian disebut dengan sukarela. Nah, seperti itu. Jadi, nah dalam kasus riba ini termasuk gadai yang berlaku secara budaya itu juga ya sudah dibayar. Oke. Nah, dibayarnya nanti itu belakangan lagi, tetapi hasilnya itu diterima terus. Jadi rugi secara ekonomi. Nah, meskipun itu disebut sebagai bagian dari akad, tetapi ya akadnya saya kira nggak berbasis keadaan normal gitu. Jadi pola pikir gadai yang disebutkan tadi itu kasuistis itu sebenarnya perilaku gadai itu sebenarnya dibawa pada pola pikir riba, semua berbasis eksploitasi. Nah, sementara manusia itu disuruh untuk tolong menolong. Tolong menolong itu artinya semuanya berada pada ketidakmampuan, gitu. Tapi karena tolong menolong sehingga kemudian mampu. Gitu. Nah, ada hal yang menarik saya kira berkaitan dengan penyalahgunaan keadaan ini. Nah, harap-harap cemas itu dalam arti dalam bahasa agama, insya Allah itu artinya kan nggak tahu apa yang terjadi besok. Nah, karena kita ini memiliki ketidaktahuan atau istilahnya ketidakpastian, maka kemudian resiko itu dipastikan ada, lalu kemudian harus dibagi dalam kondisi dalam konteks seimbang. Jadi kita mengantisipasi risiko ke depan sehingga kemudian itu dibagi dalam akad. Nah, dalam riba ini pola pikir riba tidak, risiko diakui ada, tetapi untuk kepentingan pemilik modal. Nah, mungkin masalah dalam konteks hukum tadi, marilah melihat itu dari sisi penyalahgunaan keadaan. Mungkin juga ada yang teman para rekruta atau teman-teman kita yang di usul fikih itu bisa lihat. Itu saya kira bisa bagaimana sih konsep masalah itu dilihat dari berbagai perspektif sehingga kemudian forum-forum seperti ini itu betul-betul memberikan kita pengayaan bagi kami, lalu kemudian melahirkan inovasi, dan ini saya kira menjadi kontribusi yang sangat penting bagi kami ini yang ada di kampus. Saya kira demikian Pak Hos ya. Ya. Terima kasih Pak Dr. Hamzah. Baik ke seluruh jamaah yang ingin merespon, masih ada waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi Bung, jadi sekarang ini lanjutannya tadi itu tentang gadai. Sekarang kan di dalam Islam itu, misalnya kalau kita kerjakan sawahnya orang, misalnya 10 juta. Kalau sudah didapatkan 10 juta, maka kembali itu sawahnya orang tanpa kita kasih kembali uang. Seperti sekarang ini. Jadi gadi ke sekarang ini, kita gadi 10 juta. 10 juta itu sawahnya orang. Ya. Setelah kita kasih kembali juga uang. Nah, bagaimana dengan itu? Apakah termasuk riba atau tidak? Yang pertama. Kemudian yang kedua, yang sekarang ini ada istilahnya cash dan kredit. Ya. Jadi kalau menjual harga itu termasuk riba. Kalau dalam kitab Fathul Mu'in saya lihat. Nah, dan bagaimana caranya kira-kira agar supaya cash dan kredit ini tidak riba? Ya. Untuk sementara itu, Bang. Ya, terima kasih banyak. Jadi saya kira kita dulu sepakati dulu, apakah gadai ini sebuah instrumen bisnis atau instrumen sosial? Nah, ini dulu yang kalau ya jadi perbedaannya begini, kalau instrumen sosial itu sebenarnya tolong menolong saja. Nah, kalau gadai ini menjadi instrumen bisnis, alat bisnis itu memang harus menghasilkan. Nah,
Jadi yang namanya minjam itu kan namanya tolong ya. Ya, tolong. Ya, tolong ya, watawan walal bir, sikir begitu. Nah, jadi kenapa kemudian butuh ini borok? Mungkin borok itu ya. Nah, sini boroknya gitu. Nah, jadi saya kira dalam konteks ini dia instrumen sosial. Nah, perlakuan seperti itu sebenarnya tidak bisa, dia hanya borok. Nah, borok ini siapa yang gunakan sebagai jaminan? Nah, digunakan oleh pengguna uang, pemilik pinjaman tadi itu yang meminjam gitu. Nah, cuma memang dia gunakan itu, tetapi diakui juga dia yang memelihara, dia yang menanam. Jadi dia menggunakan gitu. Nah, padahal sebenarnya ya mungkin cara berpikirnya begini, saya kan yang pelihara ini sawah ini misalnya. Daripada orang ngambil saya yang pelihara, saya yang tanam, mungkin cara berpikirnya begitu, Pak. Nah, jadi saya menduga saya ini yang melihara, saya pemberi pinjaman memelihara sawah ini dari serbuan orang lain. Kalau saya tidak pelihara, bagaimana orang lain akan masuk ambil itu? Meskipun saya dalam memelihara ini saya gunakan modal untuk mengambil itu, mungkin cara berpikir begitu. Tetapi begini menurut saya. Mungkin ada hubungannya Pak Dokter dengan ijab kabul, karena sebelum GADE ini berlangsung itu ada kesepakatan lewat ijab kabul itu. Nah, kembali lagi dalam bentuk kesepakatannya itu bagaimana kalau ada pihak yang diberatkan, tapi kembali lagi sesuai tadi penyampaiannya Pak Prof. Marilam bahwa ada penyalahgunaan keadaan karena dia butuh. Akhirnya dia ada kesepakatan di situ, bukan dengan hati nurani dia sepakati, karena keadaannya sangat butuh, ya ada pemaksaan sehingga menyetujui itu item-item yang menjadi kesepakatan di ijab kabul. Ya, jadi betul itu. Jadi kita dulu meletakkan tadi instrumen sosial. Nah, pertanyaannya ketika borok ini yang disebut sawit, siapa yang pelihara? Itu juga harus disepakati. Nah, jadi yang pelihara yang tadi ini yang menggadai. Yang punya uang. Iya, bukan. Punya uang, yang punya uang. Yang punya uang, yang punya modal, yang punya uang pelihara itu. Nah, itu harus diperjelas. Kalau kemudian yang mengatakan siapa itu, yang meminjam itu, saya nggak mau ya, nggak boleh. Pokoknya sukarela ya. Nah, tetapi kalau itu disepakati, maka hanya biaya pemeliharaan aja. Ternyata kan jauh lebih banyak ya. Seakan-akan itu menjadi instrumen ekonomi, instrumen bisnis. Padahal itu ya. Tapi Pak Anu, saya bisa lanjutkan penjelasan saya? Ya langsung. Ya oke, begini. Itu dalam disertasi itu saya melihatnya seperti itu, bahwa sekalipun kelihatannya di peminjam uang ini sukarela menerima ketentuan daripada pemilik uang, tetapi tetap dianggap dia tidak sempurna, dia punya kehendak, kesepakatan, karena dia terpaksa, bukan dipaksa, tetapi terpaksa karena keadaan. Nah, keterpaksaan keadaan itulah yang disalahgunakan oleh pemilik modal. Ya, ini semua para ahli mengatakan seperti itu, dan saya katakan bukan hanya yang peminjam disalahgunakan keadaannya yang begitu miskin, membutuhkan dan sangat tergantung dengan pertolongan itu, bantuan itu, tetapi si pemilik modal juga menyalahgunakan keadaannya sebagai pemilik modal yang mampu, ya, kemampuannya disalahgunakan. Nah, ini dalam perdebatan itu saya katakan itu tidak beda dengan rentenir. Kalau rentenir meminjamkan uang dengan bunga yang sangat berat. Nah, apa bedanya dengan gadai sawah? Kalau gadai sawah memang bukan bunga tinggi, tetapi hasil sawahnya kan diambil semua. Berarti kan sama, sama beratnya. Nah, ini kalau dari segi hukum agraria sudah ada jalan keluar. Itu di peraturan pemerintah nomor 56 tahun 1960, di pasal 7 dikatakan ayat 1-nya, kalau 7 tahun sudah berlangsung gadai, kembali sawah tanpa tebusan. 7 tahun, Pak. Karena
Iya, misalnya kalau kita di sini rata-rata 2 kali hasil, misalnya kalau sawah, berarti 14 kali panen. 14 kali panen jauh lebih besar keuntungannya daripada pinjaman uang. Nah, ini ya. Kemudian yang kedua di ayat 2-nya dikatakan misalnya kalau tidak sampai 7 tahun baru kembali ditebus, ada rumusannya. Saya kasih contoh, kalau misalnya 10 juta dipinjam, berlangsung 5 tahun, baru ditebus, yang ditebus tinggal 3.500.000. Nah ini. Tetapi menurut kajian itu, kajian disertasi itu, masih, kalau saya mengatakan masih menolak ketentuan peraturan pemerintah itu, masih menolak. Kalau saya konsep yang paling bagus menurut saya, dan mudah-mudahan Islami, ya, si peminjam uang ini tetap berjanji berakad dengan si pemilik modal bahwa si peminjam ini tetap menggarap sawahnya dengan bagi 2. Ya, bagi 2 hasilnya. Jadi si pemilik modal ini mendapat hasil, si peminjam ini yang miskin butuh pertolongan punya hasil untuk menebus pinjamannya. Karena tetap dia dapat hasil dari bagi 2 itu. Jadi jangan sawah itu diberikan kepada pemilik modal, peminjam, tetapi tetap sawahnya berada di peminjam supaya dia dapat hasil bagi 2. Itu yang konsep yang saya tawarkan. Pemilik modal ini, Prof Marilang, kadang kan ada penggarap, ada istilah penggarap. Nah, mungkin yang lebih bagus supaya saling ada menguntungkan, penggarap ini diserahkan ke pemilik. Jadi yang peminjam tadi ini supaya dia ada hasil, tidak lepas begitu saja lahannya, tapi pemodal ini menyerahkan ke pemilik lahan untuk menggarap kembali. Iya, maksudnya itu. Ya, itu yang saya maksud. Ini si A meminjam uang. Ya. Ketika dia pinjam uang kan diambil alih oleh si peminjam, si yang meminjami. Yang meminjam kan diambil alih itu sawah, keadaan itu kalau di masyarakat. Ya, konsep saya bilang saya setuju. Saya si A meminjam uang, tetapi sawahnya sebagai jaminan tetap digarap oleh si peminjam uang supaya tetap dapat hasil. Yang meminjamkan dapat 1/2 bagian, yang peminjam tadi karena tetap dia garap sawahnya dapat 1/2. Jadi ini si pemilik uang tadi, peminjam uang, yang meminjamkan uang itu tetap dapat hasil, kemudian yang meminjam uang tetap dapat hasil untuk digunakan menebus tanya itu. Jadi imbang kalau seperti itu. Kalau masih di undang-undang, ya peraturan pemerintah nomor 5 tahun 60 itu masih berat sebelah kalau saya. Ini yang paling seimbang kalau saya, yang dikehendaki oleh Pak Dr. Hamzahir ya harus adil, ya seimbang. Jadi betul itu, Prof. Jadi gini. Saya kira itu konsep saya, tawaran saya kemarin. Ya, jadi di GADE ini awalnya itu instrumen sosial. Nah, itu instrumen sosial, tetapi karena borong ini seperti ditawarkan Prof tadi itu supaya seimbang, dia juga bisa hidup dari situ ya. Borong ini harus dikelola dengan instrumen bisnis gitu. Ya. Jadi 2 hal yang harus disesuaikan. Jangan kemudian pemiliknya itu dari instrumen sosial sekaligus instrumen bisnis. Nggak bisa, harus jeda gitu. Oh. Harus ada koma dulu, ada koma. Instrumen sosial, koma, instrumen bisnis. Nah, yang terjadi sekarang ini, yang kasus Bapak tadi itu adalah instrumen sosial plus bisnis. Iya, betul. Ya, ini yang jadi. Maunya kita ini instrumen sosial jalan dulu. Tapi khusus borok ini pakailah sistem muzaraah gitu. Ya. Kerjasama pertanian itu tadi saling itu bisa, Pak. Sekarang kalau 2 model ini dipakai tadi, Prof, saya kira tadi tuh kritik terhadap PP sekian itu belum Apa tidak bisa, dan saya katakan kepada yang punya sawah bahwa selama saya GADE ini halalkan itu, hasilnya saya ambil. Apa mengatakan halal kan? Itu sebenarnya menggunakan itu tadi penyalahgunaan keadaan mungkin gitu. Dengan menggunakan bahasa agama. Kita ini satu sisi butuh barang. Nggak ada uang, belum ada datang rezeki itu, tapi kita sudah mau butuh gitu. Nah, ada yang tawarkan.
Nah, bagaimana itu? Nah, kalau ditawarkan itu pasti lebih dari modal itu. Mungkin bagusnya ada 3 pihak, Pak, supaya lebih mudah dikontrol. Jadi pihak A, kemudian B, C. C ini adalah konsumen, pengguna. Nah, sekarang B ini sebagai penyedia modal. Modal diambil dari B itu ke A yang punya barang gitu. Jadi bagi hasilnya antara si A dan si B gitu. Nah, bayarnya nanti lewat situ. Ya, selama ini kan sangat sederhana. Saya punya modal, saya kelola, saya beli barang, saya kasih cicil gitu. Cicilan itu membuat kemudian zakat itu tingkat kemampuan kita ini tidak pernah mencapai standar wajib zakat. Kan begitu, Pak ya. Kita ini nyicil terus, gaji memang nggak cukup. Datang lagi yang nawarkan, kita terima. Kapan kita mampu masuk pada skala itu wajib zakat? Nggak bisa. Ini yang jadi soal. Dulu itu sebelum cicilan itu merambah kemana-mana sampai kampung desa itu kan susah dapat barang. Banyak orang punya uang nggak bisa dapat barang. Nah sekarang ini lebih banyak tim marketingnya daripada orang yang mau cicil. Jadi kita ini digoda juga gitu. Nah, dampaknya apa? Dampaknya apa? Standar sebagai itu wajib zakat enggak bisa nyampe-nyampe kita. Jadi ini berkaitan dengan perilaku kita. Nah, saya usul kemudian karena ini perilaku ya, butuh waktu untuk diubah. Sementara standar zakat itu tinggi, tetap itu perilaku ini berubah terus. Nah, mungkin perlu kita ada diskusi panjang ya antara perilaku yang berkembang terus itu dengan standar zakat ini, standar minimum wajib zakat ini yang statis ini. Ini kan adalah wasis, Pak, yang harus melakukan itu. Siapa tahu dia menghasilkan satu fatwa bahwa mengikuti perilaku konsumen umat Islam. Umat Islam ini tidak bisa tertahan dia punya pengeluaran. Maka kemudian wajib zakat itu diturunkan saja. Jadi kemauan konsum umat Islam itu banyak sekali, keinginannya dipenuhi, bukan lagi kebutuhannya. Maka kemudian standar zakat itu harus Jazakumullahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.